iya. Karena kita ikut peraturan. Kalau mau apa? Apa lu? Kalau mau apa? Apa lu? Mau lu apa ngurusin? Lu sekarang ngapain di sini? Iya mau lu apa? Pak, intinya sekarang nggak boleh mas, sudah lah. Mau lu apa? Cuman buka masker apa susahnya? Yang malam ini sholat taraweh masih jaga jarak. Maukah Anda ditipu lagi? Mari berpikir cerdas. Hanya masjid, majelis, sekolah dan tempat belajar yang mereka tuju. Mereka ingin kita semua melupakan Tuhan kita, dan mereka ingin semua kita bodoh. Semoga Anda paham. Corona sembuh pakai temulawak. Temulawak kau. Lihat kebijakan aneh dilarang mudik, tapi India krisis Covid tetap masuk dengan asik. Ini Indonesia lagi kenapa sih? Sekarang polisi sibuk banget nangkepin orang-orang yang mudik. Alasannya corona. Nih ya Pak, mudik gak mudik corona tetap ada. Tapi ini adalah hari spesial di mana kita gak akan pernah tahu apakah tahun depan kita masih bisa berkumpul atau enggak dengan keluarga. Aneh. Semua ucapan dulu. Karena bangku. Kasus COVID-19 di India semakin memburuk. Krisis COVID-19 terlihat jelas dari banyaknya aktivitas pemakaman dan kremasi. Jasad-jasad yang terus bertumbangan memaksa petugas melakukan proses pemakaman dan kremasi selama 24 jam. Beliau masuk dengan sudah terkonfirmasi COVID-19 dan kami sudah melakukan swab pada perjalanan penyakit beliau di minggu kedua. Dan hasil Tengku Zul dikabarkan kritis terpapar COVID-19. Netizen tidak lama lagi dijemput bidadari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kembali lagi bersama Gus AA. Pada kesempatan ini Satu tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan kepada terdakwa Ahok. Namun atas nama umat muslim, Arifin Ilham mengaku kecewa atas keputusan JPU menuntut kasus Ahok. Maka di hari Jumat, masa lakukan sholat Jumat berjamaah dan berzikir bersama di Masjid Istiqlal agar para penegak hukum dapat terketuk hati nuraninya agar ketok palu hakim dapat adil sesuai hukum yang berlaku tanpa intervensi dari pihak manapun. Dan berikut pernyataan dari Arifin Ilham. Insya Allah aksi ini simpatik, damai, dan berangkat dari masjid dan dimulai dengan sholat Jumat, zikir, doa untuk mengetuk hati para penegak hukum agar menegakkan hukum sejujur-jujurnya sesuai dengan hati nurani. Itu yang diharapkan oleh penduduk negeri Indonesia yang tercinta ini, agar tidak jadi presiden buruk bagi penegakan hukum berikutnya. Sejauh ini tuntutan sudah memenuhi ekspektasi umat atau gimana kira-kira? Oh, jauh masih. Tua bangka yang meliriknya untuk mencalonkan jadi presiden, maka dia pun jadi presiden. Satu, dia melanggar sumpahnya. Yang kedua, dia berdusta.
yang ketiga dia khianat. 3 ciri orang munafik udah ada pada diri dia, maka tak layak dia jadi pemimpin. Makhluk Allah anu abstrak teka deuleu saha anu pernah deuleu penyakit corona eueuh maha kawasa Allah nyieun penyakit teka deuleu tapi dipeke kasieun ku sadunya beuh pohara jasa di Bekasi mah pohara kasieunanana di Karawang komo di Tangerang mah sieun ka pae teh coronana teka deuleu cicing bae di imah ai kanu nyieun coronana teh sieun. Padahal mah corona mah makhluk Allah anu nyieuna ai ka makhlukna sieun ai ka Allahna teu sieun. Kudu introspeksi diri urang aya naon sih di diri urang kunaon aing teu sieun kanu nyieuna sieunna teh ka makhlukna. Corona sembuh pakai temulawak. Temulawak kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Gus AA adalah salah seorang yang berpuluh-puluh tahun dihinakan orang, yang berpuluh-puluh tahun direndahkan orang, yang berpuluh-puluh tahun disepelekan orang, yang berpuluh-puluh tahun dianggap tai oleh orang-orang. Bahkan sampai dianggap ustadz yang sesat karena berhasil melogikakan Al-Quran, di mana dalam suatu ceramah Ramadan dulu Gus AA pernah mengatakan bahwa Al-Quran ini ilmu logika lebih hebat daripada matematika. Sejak saat itu sampai sekarang hampir semua masjid tertutup, hampir semua ustadz menuduh saya sebagai ulama yang sesat karena melogikakan Al-Quran. Padahal dalilnya sudah jelas, Bu. Padahal dalilnya sudah jelas, Pak. Pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal berarti orang-orang yang berotak. Orang-orang yang berotak berarti orang-orang yang berlogika. Orang-orang yang berlogika artinya orang-orang yang cerdas. Maka timbullah sebuah rumusan, the king of science, cerdas otaknya, cerdas akhlaknya, cerdas mentalnya. Ini semuanya hasil karya saya. Ketika rasa sakit begitu pedih, ketika hinaan begitu menghujam, ketika sepelean begitu membuat saya tak bisa berkutik, hanya bisa menangis dan membaca Al-Quran. Menangis dan membaca Al-Quran, menangis dan memahami Al-Quran, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dan pemahaman, the king of science, melogikakan Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang ngomong, kalau ada ustadz yang melogikakan Al-Quran, yang belajar sendiri, maka gurunya setan. Omongan kayak gini sejak puluhan tahun yang lalu sudah saya terima. Hei Pak Ustadz, guru saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian begitu tega menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala setan? Bukankah semua ilmu itu datangnya dari Allah? Wa khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan kejahatan, Allah menciptakan kebaikan. Allah menciptakan ilmu yang baik, Allah pun menciptakan ilmu yang jahat. Kenapa kalian begitu sadis, begitu kejam menuduh saya ustadz yang sesat? Menuduh saya berguru pada setan, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah guru saya. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah yang jadi pelindungmu, cukuplah Allah yang jadi penolongmu. Maka ketika itu ribuan ustadz terdiam ketika saya berdebat, bahkan diinterogasi sebagai ustadz yang sesat. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ketika saya dihina, ketika saya diremehkan, ketika saya direndahkan, saya diajarkan 3 sifat, 3 in 1 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sifat sabar, yang kedua sifat malu, yang ketiga sifat takut. Berpuluh-puluh tahun saya mencoba mendalami apa yang dimaksud dengan sifat sabar dan melaksanakan.
Berpuluh-puluh tahun saya mendalami apa yang dimaksud sifat takut dan melaksanakan. Berpuluh-puluh tahun saya mendalami dan melaksanakan sifat takut. Maka ketiga sifat ini saya rumuskan yang dimaksud dengan ikhlas. Jadi bohong besar kalau keikhlasan seseorang tanpa tiga unsur ini. Tiga unsur inilah yang membentuk ilmu ikhlas. Yang pertama ilmu sabar, yang kedua ilmu takut, yang ketiga ilmu malu. Dan ini tiga inti dari seorang ulama yang harus dipunyai oleh seorang ulama. Bukan hanya hafalan Al-Quran yang ribuan, bukan hanya hafalan hadis yang ribuan, bukan hanya punya umat yang ribuan, tetapi tetapi ulama harus memiliki ilmu ikhlas, yaitu ilmu sabar, ilmu takut, dan ilmu malu. Ya Bu, hari ini saya ajarkan kepada Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, agar Indonesia ini maju, agar Indonesia tidak jadi Suriah. Karena sekarang banyak ulama-ulama yang bukan ulama, banyak ustadz-ustadz yang bukan ustadz, banyak kiai-kiai yang bukan kiai, banyak habib-habib yang bukan habib, banyak zuriyah rasul yang bukan zuriyah rasul. Kenapa? Karena mereka tidak punya ilmu ikhlas, tidak punya ilmu sabar, tidak punya ilmu takut, tidak punya ilmu malu. Maka kata Allah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak ulama-ulama yang mengaku dirinya ulama padahal mereka sesungguhnya bukan ulama. Kalau bukan ulama apa? Ulat bulu. Bapak tahu, perhatikan ulat bulu. Pernah lihat ulat bulu? Ulat bulu itu makannya rakus, terus kawin mulu. Ketika berceramah menebarkan gibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan. Itu ulat bulu. Kalau ulat bulu udah kenyang makan, kalau ulat bulu udah kenyang kawin, maka dia jadi kepompong. Kalau udah jadi kepompong, dia nggak akan bisa jadi kupu-kupu. Setelah itu dia mati dalam kepuasan dunia. Alladzina yastahibuna al-hayata dunya 'ala al-akhirah. Mereka itulah orang-orang yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka menjual agama Allah demi kepentingan perutnya, demi kepentingan kemaluannya, bahkan demi kepentingan orang-orang yang membayar, menjamin hidup mereka, yaitu para berhala politik, para mafia politik. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, maka jangan aneh kalau ada 4 ulama pembenci Jokowi. Keempat-empatnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah keluar dari koridor keulamaan. Tidak punya rasa sabar, tidak punya rasa takut, tidak punya rasa malu. Merasa ulama, tetapi wujud mereka lebih Fir'aun daripada Fir'aun. Merasa paling bersih, merasa paling hebat, merasa lebih Allah daripada Allah. Sehingga dengan seenaknya menyalah-nyalahkan pemerintah, dengan seenaknya memaki pemerintah, dengan seenaknya menjelek-jelekan pemerintah. Padahal Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, jadi ulama itu gampang. Gampang. Jadi ulama itu gampang, Bos. Makanya ketika satu ulama mati akan muncul 1000 ulama. Ini artinya gampang jadi ulama itu. Tapi kalau seorang Jokowi wafat, mati, akankah ada Jokowi yang persis seperti Jokowi? Nggak akan ada. Artinya apa ini? Menjadi Jokowi ini susah. Karena harus menghidupi orang banyak yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan. 250 juta rakyat Indonesia, dari bayi, remaja, dewasa, orang tua, harus dihidupi, harus disejahterakan. Susah, bro. Apalagi di tengah oposisi yang kelakuannya bukan oposisi, tapi kelakuannya oposetan, yang memang sengaja bikin ribut. Takut duitnya disita oleh negara, takut harta malingnya disita oleh negara, takut lahan basahnya direbut oleh negara, takut aset-asetnya direbut oleh negara. Digoyang terus, bro. Begitu banyak tuntutan keadilan dan kesejahteraan dari rakyat-rakyatnya, tapi begitu banyak pula gangguan, ancaman, rintangan, tantangan yang dihadapi, tidak hanya dari rakyatnya, juga dari luar. Berat jadi Jokowi, bro.
mau jadi ulama cetek, paling cuma ngurusi santri-santrinya doang sama keluarganya. Tapi untuk jadi Jokowi harus ngurusi seluruh rakyat Indonesia. Dan harus menjadikan rakyatnya ini adalah sebagai anaknya, susahnya minta ampun. Makanya ketika rakyatnya mendurhakai Jokowi, lihat saja mereka dilaknat, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ulama yang ngaku ulama menjadi Jokowi, menjadikan pengajian sebagai alat tebar kebencian, gibah, fitnah, hoax, maka ulama tersebut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang baik Allah balas dengan kebaikan. Orang yang jahat Allah hancurkan. Tidak perlu nunggu akhirat, di dunia pun bisa kita lihat. 4 ulama pembenci Jokowi yang nyata-nyata terekam dalam jejak digital diwafatkan oleh Allah. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar, menjadi renungan bagi kita semua, bahwa menjadi presiden itu lebih susah daripada jadi ulama. Menjadi seorang Jokowi itu lebih susah daripada menjadi seorang ulama. Jika ada satu ulama mati, akan ada ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan yang siap menggantikan. Tetapi jika Jokowi mati, tidak akan ada Jokowi yang lain yang sama persis seperti Jokowi. Wabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang sudah kamu dustakan? Dikasih negara kaya, kalian tidak mensyukuri. Dikasih pemimpin yang baik, kalian pun tidak mensyukuri. Sadarlah wahai rakyatku, sadarlah wahai umatku. Jangan mau dibodohi oleh oposisi rasa teroris dan teroris rasa oposisi. Yakinlah, saya ini seorang ilmuwan, tidak punya atasan. Atasan saya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintai negeri ini dengan cintai pemimpin, karena pemimpinmu saat ini yang bernama Jokowi, dia sangat mencintaimu. Kiranya pantas pemimpin yang mencintai rakyatnya, rakyatnya pun harus mencintainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.